Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Ika Indriani, NIM 226121167 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas 6E. Di sini saya akan menjawab soal mata kuliah metodologi studi Islam. Yang pertama, sebagian kaum orientalis ada yang menyatakan bahwa agama Islam adalah buatan Nabi Muhammad dan merupakan hasil ciplakan dari agama Yahudi yang dimodifikasi, dikarenakan adanya beberapa ajaran yang sama. Di antaranya, Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. B. Ada satu hari yang suci dalam sepekan, yaitu hari Sabtu bagi orang Yahudi dan hari Jumat bagi orang Islam. Yang C. Ada sekitar 14 kosakata yang ada dalam Al-Quran yang merupakan kosakata yang hanya ada dalam kitab Yahudi. Yang D. Nabi Muhammad pernah berdagang ke Syam dan disinyalir pernah belajar ajaran Yahudi dengan para pemuka agamanya yang kemudian dimodifikasi menjadi agama Islam. Bagaimana tanggapan kalian terhadap statement tuduhan tersebut? Tanggapan dan sanggahan disertai dengan bukti yang konkret. Jawaban yang A. Penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari. Islam memang mengajarkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Tetapi tidak seperti dalam ajaran Yahudi yang menyebut Tuhan beristirahat pada hari ke-7. Bunyi suratnya yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, dan kami tidak sedikit pun merasa letih. Terdapat dalam Quran Surat Al-Qaf ayat 38. Ini membuktikan bahwa konsep Islam berbeda dengan Yahudi karena Allah tidak membutuhkan istirahat. Yang B. Kesamaan hari ibadah, Sabtu untuk Yahudi sedangkan hari Jumat untuk Islam. Dalam Islam, Jumat adalah hari utama ibadah berdasarkan perintah Allah, bukan karena meniru Yahudi. Bunyi suratnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Terdapat dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Yang C. Kosakata yang mirip dalam Al-Quran dan bahasa Yahudi. Kesamaan bahasa terjadi secara alami karena bahasa Arab dan Ibrani berasal dari rumpun bahasa yang sama atau Semit. Buktinya, pengaruh linguistik tidak membuktikan bahwa Islam menjiplak Yahudi, tetapi hanya menunjukkan adanya hubungan bahasa. Yang D. Perdagangan Nabi Muhammad ke Syam. Nabi Muhammad memang berdagang ke Syam, tetapi ini tidak berarti beliau belajar agama dari Yahudi. Bunyi suratnya, dan dia Muhammad tidak berbicara dari hawa nafsunya. Ucapannya tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 3-4. Datang dari wahyu Allah, bukan hasil belajar dari manusia lain. Ada seorang suami yang sangat mencintai istrinya dan melakukan apapun agar istrinya bahagia. Setelah sekian tahun, sang istri mengandung anak yang sudah lama didambakan. Suatu saat, sang istri ngidam air kelapa muda yang kebetulan belum musim berbuah. Hanya ada satu pohon kelapa yang tinggi, kepunyaan tetangganya yang ada buah kelapa mudanya. Sang suami pun akan melakukan segalanya demi bisa mendapatkan buah kelapa muda tersebut agar istrinya bahagia. Pertanyaannya, bagaimana implementasinya, metode dan metodologi dalam masalah tersebut? Yang pertama yaitu mengambil barang tanpa izin itu adalah haram. Bunyi suratnya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang batil.
Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188, Islam melarang mengambil sesuatu tanpa izin, bahkan dalam keadaan terdesak sekalipun. Yang kedua, harus mendapatkan izin dari pemiliknya. Nabi Muhammad bersabda, tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Terdapat dalam hadis riwayat Ahmad, suami tersebut seharusnya meminta izin kepada pemilik pohon kelapa tersebut. Ketiga, ada menjaga hubungan sosial yang baik. Bunyi suratnya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Jika suami mengambil kelapa tersebut tanpa izin, maka bisa terjadi konflik sosial yang merusak hubungan bertetangga. Soal nomor 3, jelaskan peta konsep MSI dan apakah mungkin Islam disebut sebagai ilmu pengetahuan? Jika mungkin, jelaskan aspek-aspek yang mendukung statement tersebut. Islam mendorong ilmu pengetahuan. Islam mewajibkan umatnya untuk mencari ilmu. Bunyi suratnya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Terdapat dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menjadi ilmu sebagai dasar kehidupan. Kedua, Islam memiliki metodologi ilmiah. Islam memiliki metode tafsir, hadis, dan ijtihad yang sistematis. Ilmu ushul fikih memiliki pendekatan analisis seperti metodologi ilmiah dalam penelitian modern. Yang ketiga, Islam dan ilmu pengetahuan modern. Banyak ilmuwan muslim seperti Al-Hawarizmi, matematika, Ibnu Sina, kedokteran, dan Al-Farabi, filsafat yang mengembangkan ilmu berdasarkan Islam. Bunyi suratnya, dan tidakkah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Terdapat dalam Quran Surat Ad-Duhan ayat 38. Ayat ini menegaskan bahwa alam semesta diciptakan berdasarkan hukum dan ketetapan yang bisa diteliti secara ilmiah. Yang keempat, Islam sebagai ilmu holistik. Islam mencakup aspek duniawi dan ukhrawi. Islam menyeimbangkan ilmu agama dan ilmu dunia agar manusia bisa hidup dengan baik. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.